"Wahai kaum Quraisy, apakah kalian mendengar ada bayi dilahirkan malam ini?" "Kami tidak tahu," jawab mereka. Sobat Rizki rahimakumullah, tafsir surat An-Nisa ayat 54 ini dimaksudkan untuk membantah tanggapan-tanggapan negatif terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga menerangkan bagaimana kaum Yahudi begitu iri dan dengki terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dapat dikatakan juga kedengkian umat Yahudi ini karena ketidaksukaan mereka bahwa Nabi Allah yang mereka tunggu-tunggu ternyata bukan terlahir dari golongan mereka, dari bumi Palestina atau disebut juga tanah para nabi. Tetapi Nabi Muhammad justru terlahir dari anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang hidup di Mekah. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 54. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan kalau ayat-ayat tersebut sebelumnya menerangkan sifat-sifat jelek Yahudi, seperti sangkaan bahwa merekalah yang lebih baik dan menempuh jalan yang lebih benar dari orang-orang mukmin. Maka pada ayat inilah diterangkan sifat dengkinya kepada Nabi Muhammad SAW karena kenabian jatuh kepadanya, tidak kepada orang Yahudi. Dan mereka dengki kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW karena mereka percaya dan beriman kepadanya, terutama setelah mereka melihat kemajuan dan kemenangan yang dicapai oleh Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Dari hari ke hari bertambah kuat dan makin banyak pendukung dan pengikutnya. Kedengkian orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya adalah suatu kekeliruan besar dari mereka dengan sangat mengherankan. Karena apa yang telah dicapai Muhammad dan sahabat-sahabatnya bukanlah hal yang baru. Sebab Allah telah memberikan juga kitab, hikmah kerajaan kepada keluarga keturunan Nabi Ibrahim, seperti yang pernah diberikan kepada Nabi Yusuf, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Sifat dengki bukan hanya perasaan tidak senang melihat orang lain memperoleh nikmat Allah, malah menginginkan nikmat itu lenyap dari pemiliknya. Sifat itu tidak saja buruk, tetapi juga akan menghilangkan pahala-pahala kebajikan yang telah dikerjakan. Nabi SAW bersabda, "Jauhilah sifat dengki karena sesungguhnya dengki itu memakan pahala kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Sobat Rizki rahimakumullah, Al-Quran telah memberitakan bahwa masyarakat ahli kitab telah mengetahui akan ada nabi terakhir yang memimpin dunia dan mengalahkan berbagai macam suku dan golongan yang tidak mengetahui agamanya. Ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, dan namanya Ahmad Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surat As-Saff ayat 6. Di ayat lain Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka,
yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Mereka juga memahami bahwa Nabi terakhir ini akan tinggal di daerah yang memiliki banyak kebun kurma. Alasan inilah masyarakat Yahudi eksodus dari daerah asalnya di Syam menuju Yasrib, nama asal kota Madinah, untuk menyambut kehadiran Nabi terakhir yang tinggal. Dalam Ar-Rakim Al-Maktum diterangkan tentang asal Yahudi di Madinah. Aslinya mereka adalah Ibrani, namun setelah mereka pindah ke daerah Hijaz, wilayah Madinah Mekah, mereka melebur dengan kultur Arab. Mulai dari cara berpakaian, bahasa, sampai tradisi dan kebudayaan, sehingga nama mereka dan nama kabilah mereka kearab-araban, sampai terjadi hubungan pernikahan antara Yahudi dengan masyarakat Arab. Hanya saja mereka masih menjaga fanatisme kebangsaan dan tidak berasimilasi penuh dengan masyarakat Arab. Bahkan mereka membanggakan diri mereka sebagai keturunan Israel. Ar-Rahiq Al-Maktum. Sobat Rizki rahimakumullah, adapun ramalan Yahudi pada malam sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Rasulullah SAW adalah Nabi akhir zaman yang telah disebutkan dalam kitab suci umat terdahulu, Taurat dan Injil. Taurat kitab suci umat Yahudi, sedangkan Injil adalah kitab suci umat Nasrani. Sejak masa jahiliyah, banyak pendeta dan rabi yang dikenal karena pengetahuannya yang luas. Salah satunya yakni nubuat bahwa akan ada nabi akhir zaman yang diutus untuk seluruh umat manusia. Beberapa rabi dan pendeta bahkan paham ciri-ciri nabi akhir zaman dan bagaimana tanda-tanda kelahirannya. Khusus Yahudi, di samping dikenal karena kecerdasannya, orang-orang Yahudi juga memiliki strata sosial tersendiri di antara penduduk Jazirah Arab, sebab mereka dikenal sebagai kaumnya Nabi. Dalam agama Samawi, banyak nabi-nabi yang dilahirkan dari kaum mereka. Karenanya, penganut Yahudi yakin betul bahwa Nabi akhir zaman akan terlahir dari golongan mereka. Ada salah satu fragmen menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW yang melibatkan seorang tokoh Yahudi Mekah. Kemungkinan besar dia juga seorang ahlul kitab, menilik pengetahuannya mengenai tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Namun belakangan mereka kecewa berat. Pasalnya, Nabi Agung tersebut lahir pada Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Itu bukan dari kalangan mereka, Bani Israel. Lantas, bagaimana reaksi orang Yahudi melihat bayi Nabi Muhammad SAW? Dikisahkan, dulu ada seorang Yahudi tinggal di Mekah untuk berdagang. Saat malam dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, ia bertanya kepada sekelompok masyarakat yang sedang berkumpul, "Wahai kaum Quraisy, apakah kalian mendengar ada bayi dilahirkan malam ini?" "Kami tidak tahu," jawab mereka. "Baiklah kalau begitu, aku cuma ingin memberitahu, malam ini akan lahir Nabi umat terakhir. Ciri-cirinya, di antaranya dua belikatnya ada tanda yang memiliki bulu-bulu rambut yang tersusun seperti bulu tengkuk kuda. Ia juga tidak menyusu selama 2 malam karena mulutnya ditahan oleh jin ifrit." Orang-orang tidak mengerti maksud Yahudi tadi. Mereka pun bubar dengan perasaan bingung.
Sepulangnya di rumah masing-masing, mereka menceritakan apa yang baru saja disampaikan Yahudi. Hingga kemudian mereka mendengar bahwa saat ini Abdullah telah memiliki putra yang baru saja lahir, yang dinamainya Muhammad. Kabar kelahiran ini pun segera disampaikan kepada si Yahudi tadi. Mendengar hal itu, ia mengajak orang-orang mendatangi rumah Abdullah untuk memastikan kebenaran informasi. "Ayo, kita bersama-sama pergi ke rumah Abdullah," serunya. Sesampainya di rumah Abdullah, mereka masuk dan melihat istrinya Aminah. "Tolong perlihatkan putramu," pinta Yahudi. Begitu bayi dikeluarkan, si Yahudi membuka punggungnya dan melihat tanda kenabian. Seketika ia tak sadarkan diri. Begitu sudah siuman, orang-orang heran dan menanyainya, apa yang sebenarnya terjadi? "Demi Allah, telah lenyap kenabian dari Bani Israel. Bergembiralah, kalian beruntung, karena bayi ini adalah nabi akhir zaman. Ia akan memiliki kekuasaan dan semua orang dari timur hingga barat mengetahuinya." Riwayat ini disampaikan oleh Abu Abdillah An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak Al-Sahihain. Sudah diprediksi oleh umat Yahudi. Orang Yahudi yang pingsan saat Nabi Muhammad lahir sebenarnya sudah tahu ciri-ciri dan memprediksi kapan putra Abdullah itu lahir. Sebab ciri-ciri cucu Abdul Muthalib itu sudah disebutkan dalam Taurat, kitab suci Yahudi. Bahkan saking yakinnya, setiap kali melakukan pertempuran melawan musuh, umat Yahudi akan bertawasul kepada Nabi yang sudah dijanjikan itu. Dan terbukti mereka diberi kekuatan untuk memukul mundur lawan. Dalam beberapa riwayat disebutkan redaksi tawasul yang dibacakan umat Yahudi untuk memenangkan pertempuran. Salah satunya adalah penjelasan Ibnu Abbas yang dikutip Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya sebagai berikut. Dahulu, Yahudi Bani Khaybar sering berkumpul melawan Bani Ghatafan. Jika perang berkecamuk, lalu Bani Khaybar bercerai-berai. Mereka berdoa seperti ini, "Ya Allah, kami memohon kepadamu, semua kebenaran Nabi Ummi yang Engkau janjikan kepada kami diutus pada akhir zaman, sehingga berkatnya Engkau bantu kami mengalahkan mereka." Yahudi Bani Khaybar setiap kali berperang selalu berdoa seperti itu, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan satuan tentara Bani Ghatafan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat. Mereka itu sebelumnya memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Maksudnya lewat tawasul dengan Muhammad hingga akhir ayat. Kemudian mereka mengingkarinya, maka laknatullah jatuh mengenai orang-orang kafir. Imam Al-Qurtubi Al-Jami li Ahkamil Quran. Dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa semula umat Yahudi mengimani Nabi Muhammad sebelum lahir, tapi kemudian mereka mengingkarinya setelah Nabi terakhir itu muncul. Lantas apa yang menyebabkan mereka ingkar? Padahal jelas sebelumnya sangat mengimaninya. Saking yakinnya, mereka mengandalkan keberkahan Rasulullah setiap kali melakukan pertempuran. Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dengan mengutip beberapa keterangan Astar, sahabat menjelaskan alasan umat Yahudi enggan mengimani Nabi Muhammad setelah lahir adalah karena gengsi. Hemat mereka, seorang nabi harus dari kalangan Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad dari keturunan bangsa Arab atau Nabi Ismail. Hanya karena hasud dan gengsi, mereka mengingkari kebenaran yang sebenarnya sudah jelas-jelas disampaikan dalam kitab suci mereka sendiri. Kisah ingkar mereka kemudian diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka,
Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 89. Wallahu alam bisawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.